Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Joko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang roda dan ban. Seperti kita ketahui, kendaraan pada dunia ini rata-rata menggunakan ban. Hampir semua kendaraan menggunakan ban. Seperti mobil, ada pesawat, motor, itu semuanya menggunakan ban. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang roda dan ban. Roda dan ban merupakan sebuah media yang digunakan untuk kendaraan itu dapat berjalan. Jadi pada kendaraan itu terdapat mesin, transmisi, sistem penggerak, ada sasis juga, sistem kemudi, sistem rem. Itu semua kalau tidak ada ban itu tidak akan berguna. Maka dari itu penting adanya pembelajaran tentang roda dan ban, karena kondisi roda dan ban akan sangat menentukan tingkat kenyamanan, keselamatan berkendara. Roda pada kendaraan atau pelek terbagi menjadi kedua jenis berdasarkan cara pembuatan dan bahannya, yaitu roda atau pelek baja pres dan roda atau pelek paduan besi tuang atau cast alloy wheel. Keduanya itu digunakan untuk keperluan yang berbeda. Pelek baja pres itu digunakan pada kendaraan-kendaraan yang dia mengutamakan kekuatan, karena itu terbuat dari lembaran-lembaran baja yang dipres sedemikian rupa supaya membentuk sebuah pelek. Jadi dia kuat untuk menopang beban yang sangat berat. Maka untuk jenis itu pelek baja pres itu digunakan pada kendaraan-kendaraan niaga seperti truk dan bus yang memerlukan kekuatan yang sangat besar. Sedangkan jenis cast alloy wheel atau paduan besi tuang itu digunakan pada kendaraan-kendaraan yang relatif ringan atau untuk membawa penumpang, untuk membawa orang. Jadi seperti kendaraan yang berisi 4 sampai 5 orang sampai 6. Nah, itu masih bisa menggunakan cast alloy wheel karena dia tidak terlalu kuat, namun kelebihannya adalah bentuknya bisa bervariasi dan lebih menarik. Makanya pada kendaraan-kendaraan penumpang yang digunakan oleh orang untuk bepergian itu rata-rata menggunakan cast alloy wheel karena bentuknya lebih bagus sehingga menambah kecantikan atau good looking atau bentuk yang indah terhadap kendaraan, entah itu sepeda motor ataupun mobil. Itu dua jenis pelek menurut bahan dan cara pembuatannya. Sedangkan ban itu dibedakan ke dalam dua jenis menurut konstruksi dari ban tersebut, yaitu ban bias dan ban radial. Jadi untuk ban bias itu terbentuk oleh serat-serat yang bentuknya miring. Jadi kelebihan ban bias itu dia konstruksinya lebih ulat sehingga dia memungkinkan untuk elastisitas yang tinggi. Ya, jadi kelebihannya itu. Jadi untuk ban bias itu akan sangat nyaman digunakan di dalam konstruksi jalan yang kurang rata atau kurang baik, karena tingkat peredamannya sangat baik untuk ban bias karena dia lebih lentur, lebih fleksibel sehingga dapat meredam kontur jalan yang tidak baik di permukaan jalan. Sedangkan untuk ban radial dia itu memiliki serat yang tegak lurus, jadi dia lurus dan dia lebih kokoh konstruksinya atau lebih kuat atau lebih kaku. Jadi untuk ban radial itu digunakan atau diciptakan untuk pada konstruksi jalan yang mulus atau halus. Dia nanti akan memberikan kestabilan kemudi yang lebih baik dibandingkan ban bias. Namun memang konstruksi bannya lebih kaku. Jadi kalau untuk dibawa ke jalan yang kurang rata dan bergelombang itu akan lebih keras daripada ban bias. Ban bias akan lebih lembut di situ. Jadi untuk kelebihan ban radial dia lebih kokoh, lebih kuat, dan dia lebih stabil untuk kecepatan tinggi dan manuver. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang kode pada pelek dan kode pada ban kendaraan.
Seperti kita ketahui, pada pelek atau roda kendaraan itu terdapat kode di mana dia akan menentukan ukuran daripada pelek tersebut, sehingga nanti untuk mencari bannya akan sesuai karena di situ sudah ada ukurannya. Jadi pada pelek itu terdapat kode yang tercetak langsung pada peleknya itu sendiri. Biasanya ada di bagian samping atau dalam daripada pelek tersebut. Nah, untuk kode pelek itu terdapat 4 kode di mana dia memiliki arti masing-masing. Contohnya di sini ada kode pelek 5.50 F X15 SDC. Apa artinya itu? 5.50 itu menandakan lebar pelek dalam satuan inci. Berarti artinya dia 5,5 inci. Sedangkan F itu bentuk flange pelek. Jadi nanti untuk bentuk flange pelek itu ada beraneka ragam. Ada F, ada FF dan sebagainya. Sedangkan 15 itu menunjukkan diameter pelek dalam satuan inci juga. Ya, berarti untuk pelek ini menggunakan diameter pelek yang 15 inci. Jadi nanti untuk mencari ban juga ban dengan diameter 15 inci. Sedangkan SDC itu adalah tipe rimnya, atau tipe rimnya adalah semi drop center itu. Sedangkan kode dalam ban itu ada sedikit perbedaan. Jadi pada ban itu kodenya lebih panjang dibandingkan kode pada pelek, karena di sini ada contohnya adalah ini ada 225/70 strip R strip 22,5 strip 140 J. Apa artinya itu? Kita jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama adalah 225 itu menandakan lebar ban dalam satuan milimeter. Artinya dia lebar bannya itu adalah 22,5 cm. Sedangkan 70 itu menunjukkan aspek rasio ketebalan ban. Di situ satuannya adalah 70, yaitu 70%. Jadi antara lebar ban dan tinggi ban itu 70% aspek rasionya. Artinya adalah tinggi ban atau tebal ban itu 70% dari lebar ban. Ya, jadi itu menunjukkan rasio ketebalan ban. Sedangkan R, kode R pada kode ban itu menunjukkan bahwa ban tersebut merupakan ban radial. Jadi 22,5 merupakan diameter rim, satuannya inci. Berarti ini menggunakan ring 22,5 inci. Sedangkan 140 itu indeks muatan, atau di sini bisa disebut juga dengan beban maksimum yang bisa ditopang oleh ban tersebut. Nah, di situ ada kodenya 140. 140 di sini itu kode. Nanti ada tabelnya. 140 itu menopang berapa kilogram. Sedangkan yang terakhir, yang J huruf, itu adalah simbol kecepatan, dimana pada ban tersebut adalah kecepatannya maksimal pada kecepatan untuk simbol J adalah 100 km per jam. Jadi ban tersebut hanya bisa dipakai untuk kecepatan 100 km per jam. Itu ada juga kode ban dengan jenis ban bias. Jadi sini ada sedikit perbedaan kode. Tadi ban radial, nah sekarang ban bias. Kalau pada ban bias itu kode bannya ini bisa dilihat adalah, contohnya adalah 4.60 strip H strip 18 4 PR. Apa artinya itu? 4.60 itu menunjukkan bahwa lebar ban yaitu 4,60 inci, satuannya inci. Sedangkan H
H itu menunjukkan kode kecepatan maksimum yang diperbolehkan untuk ban tersebut. Seperti tadi di ban radial yaitu J. Untuk H sendiri itu maksimal 210 km per jam. Sedangkan 18 itu merupakan kode diameter daripada ban tersebut, yaitu 18 inci. 4 PR ini menunjukkan kekuatan ban, yaitu 4 play rating atau 4 lapisan pada ban. Ini akan menentukan kekuatan pada ban tersebut. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pola telapak ban. Jadi di sini untuk pola telapak ban itu berbeda-beda tergantung penggunaannya. Pola telapak ban pada berbagai jenis ban itu dimaksudkan untuk penggunaan yang beda-beda. Di sini ada 5 pola telapak ban yang terdapat pada ban yang digunakan pada kendaraan. Yang pertama ada pola rib, yaitu bentuknya lurus, sejajar. Itu biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan dengan kontur jalan yang halus dan lurus. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah loop lurus. Dia lurus, cuma dia bedanya melintang. Kalau tadi searah bannya lurus, kalau yang loop itu melintang. Jadi dia digunakan untuk daya cengkram yang lebih tinggi terhadap ban, terhadap tanah-tanah yang licin. Sedangkan loop miring sama. Tadi loop lurus, ini loop miring. Loop miring digunakan untuk memberikan daya cengkram yang bagus dan pembuangan air juga yang sedikit bagus. Sedangkan blok, di sini ada blok, itu adalah tipe telapak ban dengan kotak-kotak. Biasanya ini digunakan pada kendaraan-kendaraan atau motor off-road. Jadi digunakan di tanah yang becek maupun tanah yang keras, itu karena dia memiliki pola yang kotak dan besar, itu dapat memberikan daya cengkram yang tinggi sehingga tidak gampang tergelincir. Namun dia kurang nyaman untuk digunakan pada medan yang halus. Yang terakhir adalah pola telapak ban kombinasi. Jadi untuk pola telapak ban kombinasi, dia punya pola rib, punya pola loop miring, dan dia juga punya pola blok di sana. Jadi dikombinasikan semuanya untuk mendapatkan sebuah ban yang dapat dipakai di segala medan. Di aspal halus bisa, di tanah-tanah yang ada genangan air, di tanah yang becek, ataupun tanah yang keras, itu masih dapat digunakan walaupun tidak spesifik penggunaannya. Itu tujuannya. Baik, itu saja untuk video kali ini. Untuk selanjutnya adalah video untuk pembongkaran dan pemasangan ban. Itu saja yang bisa disampaikan dalam video pertama ini. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.